Kamis malam, 3 tersangka klaster pertama kasus ijazah Jokowi yaitu Rustam Effendi, Kurnia Tri Royani, dan Rizal Fadilah usai jalani pemeriksaan perdana di Polda Metro Jaya. Dalam pemeriksaan hari ini, ketiga tersangka didampingi pengacara, diperiksa di 3 tempat terpisah. Menurut Rustam Effendi, pemeriksaan hari ini berjalan dengan lancar. Dia pun menegaskan pemeriksaan ini menunjukkan keseriusan para tersangka dalam menghadapi kasus ijazah Jokowi di Polda Metro Jaya. Hari ini kami semua berjalan lancar, polisinya, penyidik juga baik. Ini berkat doa seluruh rakyat Indonesia. Saya berharap dukungan dan doa selanjutnya kepada seluruh rakyat Indonesia untuk betul-betul kita dapat membongkar kasus ijazah palsunya Jokowi. Dengan adanya pemeriksaan hari ini, artinya kami serius, siap untuk menghadapi Pak Jokowi dalam kasus ijazahnya ini. Semoga perjuangan kami ini diberkahi oleh Allah, amin. Didukung oleh seluruh rakyat Indonesia yang berakal waras. Amin. Semoga juga perjuangan ini akan membawa berkah nantinya agar Indonesia tidak ada lagi pemimpin-pemimpin yang dimana memanipulasi data dalam mencalonkan diri sebagai presiden, wakil presiden ataupun lainnya. Saya bersama kawan-kawan di sini, kuasa hukum, para pejuang, berharap banyak atas dukungan kepada rakyat Indonesia untuk kami, untuk tetap bersama, tetap kuat, walaupun kami dipecah belah gitu. Tapi kami tetap insya Allah solid bersama Mas Roy Suryo, Dr. Tifa, Bang Rismon, Bang Rizal Fadilah, dan Ibu Kurnia. Salam dari saya, kami semua kepada seluruh rakyat Indonesia, kepada Pak Jokowi, sampai ketemu di persidangan. Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Malam. Pemirsa, sebuah ledakan terjadi di saluran gorong-gorong di Cikini, Jakarta Pusat. Peristiwa itu diduga akibat akumulasi gas di dalam saluran air akibat pembusukan sampah yang menumpuk dan tidak adanya celah udara yang memadai. Satu mobil pemadam dan 5 personel dikerahkan setelah menerima laporan adanya ledakan dari dalam saluran gorong-gorong. Dugaan sementara ledakan diduga dipicu dari gas yang terbentuk dari proses pembusukan sampah yang menumpuk di dalam saluran air. Gas tersebut kemudian terperangkap karena kondisi saluran tertutup rapat. Tidak dilaporkan adanya korban dalam peristiwa tersebut. Petugas masih melakukan penyelidikan untuk memastikan penyebab pasti dan mencegah kejadian serupa terulang kembali. Pemirsa, KPK mengungkap temuan uang yang diduga merupakan hasil pemerasan oleh Bupati Pati Sudewo. Uang tersebut disimpan di dalam karung. Komisi Pemberantasan Korupsi menyita uang 2,6 miliar rupiah terkait kasus dugaan pemerasan terhadap calon perangkat desa di lingkungan pemerintah Kabupaten Pati yang menjadikan Bupati Pati Sudewo sebagai tersangka. Video ini menunjukkan 2 perempuan menyerahkan 3 buah karung berwarna hijau, kuning, dan putih yang berisi uang ke mobil tim KPK. Dalam mobil tersebut duduk salah satu tersangka, Sumarjiono Kades Arumanis, selaku pengepul uang dalam kasus ini. Tim KPK menanyakan kepada Sumarjiono lokasi yang telah disepakati dengan pihak yang akan memberikan uang. Sumarjiono yang telah ditangkap menyampaikan informasi lokasi, lalu bersama dengan tim KPK, Sumarjiono menerima uang dari 2 orang tersebut. PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu memastikan barang-barang tersebut adalah bagian dari alat bukti dalam perkara yang menjerat Sudewo. Jadi uang ini kan dikumpulin dari beberapa orang itu berangkat. Dimasukin karung. Makanya tadi kan ada karung warna hijau itu. Masukin karung, dibawa gitu karungnya gitu.
kayak bawa apa ya, beras gitu Pak, ular ya. Bawa karungnya gitu, itu ada videonya. Mas Jubir yang punya, nanti minta Mas Jubir. Jadi bawa karung gitu, ini Pak dari si Anu gitu, berapa gitu. Gitu, karena mungkin mau dibawa gini kan ini susah gitu ya. Itu kan uangnya mungkin di sana itu uangnya itu kan tadi kelihatan ada yang 50 ribuan gitu kan, ada yang berapa gitu, pecahan begitu. Itu tadi kelihatan rapi itu karena di depan rekan-rekan saya sudah di packing ulang jadi ini. Ya sebetulnya kalau mau di aslinya itu ya dari karung itu, dibawa karung gitu. Dan udah tidak ada udang iketannya, ada yang pakai karet, ada yang ini gitu, seperti itu. Gitu. Jadi mungkin itu untuk alat untuk membawa saja gitu. Membawa uang gitu seperti itu. Jadi dikarungin. Sebelumnya KPK menyita uang 2,6 miliar rupiah terkait kasus dugaan pemerasan terhadap calon perangkat desa di lingkungan pemerintah Kabupaten Pati. Uang 2,6 miliar rupiah yang disita KPK bersumber dari para tersangka yaitu Bupati Pati Sudewo bersama 3 orang lainnya yaitu Kades Karangrowo Abdul Suyono, Kades Arumani Sumarjiono, dan Kades Sukorukun Karjan. Tim Liputan Anyus melaporkan. Sebelumnya pemirsa, Sudewo terjerat OTT KPK di wilayah Kudus, Jawa Tengah. Ia ditangkap diduga karena terlibat praktek jual beli jabatan perangkat desa. Bupati kontroversial Pati, Sudewo, ditangkap KPK di Kudus, Jawa Tengah. Sosok yang sebelumnya hendak dimakzulkan oleh warganya itu diduga terciduk KPK terkait praktek jual beli jabatan. Sudewo tiba di Komisi Pemberantasan Korupsi pada Selasa pagi melalui Bandara Soekarno-Hatta. Di hadapan awak media, Sudewo berjanji tak akan bohong dan akan mengatakan apa adanya kepada penyidik KPK. Pak Bupati, sehat Pak. Menyampaikan apa adanya aja nanti. Tidak boleh berbohong dengan KPK. Ya, menyampaikan keterangan apa adanya saja nanti. Tidak boleh berbohong dengan KPK. Nggak boleh berbohong Pak ya. Tidak boleh. Pak, adanya dugaan itu benar nggak? Ya, nanti aja nanti. Biar KPK bekerja dulu. Jadi, mungkin ada pesan Pak buat masyarakat Pati. Masyarakat Pati tenang. Harus fokus menangani banjir. Setibanya di gedung KPK, Sudewo tak banyak bicara. Ia langsung digelandang masuk ke ruang pemeriksaan dengan pengawalan ketat. Bersama Sudewo, ada 15 orang lainnya yang juga diamankan oleh KPK. Selain perkara jual beli jabatan perangkat desa, Sudewo juga dijerat dengan kasus korupsi proyek kereta api. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka meninjau pelayanan kesehatan di RSUD Dr. Soekarjo, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat pada Selasa kemarin. Dalam kunjungan tersebut, Gibran memastikan penguatan fasilitas dan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat terus berjalan secara optimal. Wapres juga memantau langsung alur pelayanan pasien mulai dari pendaftaran, rawat jalan, pelayanan poliklinik, hingga farmasi. Ia juga melihat sejumlah fasilitas termasuk gedung poliklinik yang masih dalam tahap penyelesaian, serta bangunan rawat inap dari sisi luar. Tidak hanya itu, Gibran pun berdialog dengan tenaga kesehatan dan menyapa warga yang tengah menjalani pemeriksaan maupun pengobatan.